Mari kita pahami tuberkulosis dengan Afikasi Intens, audiovisual psikoedukasi berbasis Implementation Intention, Magister Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Erlangga. Video ini disusun oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Harus tetap semangat ya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Percayalah, penyakit yang Bapak dan Ibu derita saat ini karena Tuhan menyayangi kita dan menjadikan kita lebih bersyukur. Mari kita mulai dari psikoedukasi sesi 1. Identifikasi masalah. Psikoedukasi pada sesi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pasien dalam mengenali masalah psikologis yang dialami, terutama pada pasien yang baru terdiagnosa TB atau pasien yang menjalani pengobatan fase awal. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya Anda menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Sudah berapa lama Anda menjalani pengobatan TB? Bagaimana perasaan Anda ketika Anda tahu kalau Anda menderita TB? Siapa yang pertama kali Anda beritahu tentang penyakit Anda? Bagaimana sikap keluarga dan masyarakat sekitar ketika mengetahui kalau Anda menderita TB? Apakah ada masalah atau kendala yang Anda hadapi selama menjalani pengobatan TB? Bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah tersebut? Setelah Anda mendapatkan jawaban dari pertanyaan di atas, mari kita perhatikan beberapa contoh masalah psikologis yang sering dihadapi pasien TB dalam menjalani pengobatan dan solusi atau tindakan yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, masalah psikologis yang sering dialami oleh pasien TB diantaranya adalah 1. Khawatir penyakitnya tidak bisa disembuhkan. 2. Tidak percaya terkena penyakit TB. 3. Malu karena penyakit TB dikenal sebagai penyakit yang disebabkan oleh karena kita kurang menjaga kebersihan lingkungan dan merupakan penyakit yang sangat menular. 4. Takut meninggal karena TB dikenal sebagai penyakit yang sulit disembuhkan. 5. Menerima nasib atau pasrah. 6. Lega karena sudah mengetahui penyakitnya. Tindakan yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain menjaga komitmen pengobatan dengan memantapkan niat untuk selalu patuh dan berpikiran positif dapat menyelesaikan program pengobatan dengan tuntas. Komunikasikan segera dengan keluarga atau petugas kesehatan tentang masalah atau kendala yang sedang Anda alami. Memperkuat dukungan keluarga seperti dukungan ekonomi, motivasi, emosi, sarana dan prasarana. Apapun masalah yang Anda alami dan Anda rasakan selama pengobatan TB, yakinlah bahwa Anda pasti akan sembuh jika berobat dengan teratur dan tuntas. Keluarga, kadar masyarakat, petugas kesehatan, dan pemerintah akan selalu mendukung dan melakukan yang terbaik untuk kesembuhan Anda. Jadi, harus tetap semangat dan jangan putus asa ya. Psikoedukasi sesi 2. Manajemen pengetahuan. Psikoedukasi pada sesi ini mempunyai 2 tujuan. Pertama, memberikan gambaran umum tentang penyakit TB. Kedua, meningkatkan kemampuan pasien untuk memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki guna menunjang keberhasilan pengobatan TB. Berdasarkan data dari WHO, setiap detik ada 1 orang yang terinfeksi tuberkulosis. Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan jumlah pasien TB terbanyak setelah India dan Cina. TB merupakan penyakit infeksi penyebab kematian nomor 1 di Indonesia.
Apakah tuberkulosis itu? Tuberkulosis atau yang lebih dikenal dengan sebutan TB bukanlah penyakit keturunan, bukan hukuman dari Tuhan, dan bukan pula penyakit karena guna-guna. TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TB atau yang dikenal dengan sebutan Mycobacterium tuberculosis. Kuman TB dapat menyerang organ paru dan organ tubuh lainnya, seperti otak, kulit, kelenjar getah bening atau limfa, saluran pencernaan, dan saluran kemih. Ini adalah gambar kuman TB. Kuman ini mampu bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama, pada suhu rendah dan pada ruangan yang lembab. Paparan langsung cahaya matahari akan menyebabkan sebagian besar kuman mati dalam waktu beberapa menit. Percikan dahak dari orang yang terinfeksi kuman TB akan masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan. Jumlah kuman TB yang dikeluarkan saat bicara adalah 0-200 kuman. Saat batuk adalah 0-3.500 kuman. Dan saat bersin adalah 4.500 sampai 1 juta kuman. Pasien TB dengan BTA atau basil tahan asam positif memberikan risiko penularan yang lebih besar daripada pasien TB dengan BTA negatif. Siapa saja yang berisiko terkena TB? Semua orang berisiko terkena TB, terutama mereka yang kontak erat atau satu rumah dengan pasien yang terdiagnosa TB, terutama anak-anak, orang lanjut usia, orang dengan diabetes, orang dengan HIV atau AIDS, dan perokok. Jika saya batuk selama 3 minggu dan tidak kunjung sembuh, apakah saya pasti terkena TB? Belum pasti Anda menderita TB. Namun, hal tersebut merupakan gejala utama TB. Untuk memastikan seseorang menderita TB, harus dilihat gejala penyerta yang lain dan dilakukan pemeriksaan dahak. Gejala penyerta tersebut antara lain demam meriang berkepanjangan, batuk bercampur darah, sesak napas dan nyeri dada, berkeringat pada malam hari walaupun tanpa aktivitas, nafsu makan menurun, berat badan menurun. Saat Anda merasakan tanda dan gejala tersebut, tetap tenang dan jangan khawatir. Segera periksakan diri Anda ke pusat pelayanan kesehatan terdekat seperti puskesmas atau rumah sakit. Anda akan mendapatkan pelayanan secara gratis untuk pemeriksaan dahak dan pengobatan. Bagaimana cara melakukan pemeriksaan dahak? Anda akan diminta untuk mengumpulkan dahak pada 2 pot yang telah disediakan. Pot dahak pertama diisi pada waktu pagi hari, dan pot dahak kedua diisi sewaktu-waktu. Jika pot dahak telah terisi, segera berikan kepada petugas kesehatan. Apakah yang harus Anda lakukan ketika positif TB? Lakukan pengobatan TB secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh terputus. Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti nasi, sayur mayur, lauk pauk, dan susu. Sayangi keluarga Anda dengan melakukan tindakan pencegahan penularan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Jika Anda terdiagnosa TB, jangan sedih dan jangan malu. Masih banyak orang yang sayang dan peduli dengan kita, dan ingin kita sehat kembali. Mereka adalah keluarga, sesama penderita TB, kader masyarakat, petugas kesehatan, dan pemerintah. Mereka semua bisa menjadi pengawas menelan obat atau PMO yang bertugas mengingatkan penderita TB untuk minum obat dan melakukan pengobatan dengan teratur sampai selesai. Psikoedukasi sesi 3. Manajemen kepatuhan. Pada sesi ini akan dibahas tentang kepatuhan minum obat, kepatuhan konsumsi nutrisi,
dan kepatuhan pencegahan penularan. Setelah sesi ini, diharapkan pasien mampu menyebutkan strategi dan tindakan yang akan diambil untuk meningkatkan kepatuhan. Faktor apa saja yang mempengaruhi pasien TB dalam meningkatkan kepatuhan? 1. Faktor struktural, seperti usia, jenis kelamin, ekonomi, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan dan keuangan. 2. Faktor personal, seperti pengetahuan, sikap terhadap pengobatan, keyakinan, persepsi tentang sakit dan sehat. 3. Faktor kesehatan, seperti pengobatan, perawatan, layanan kesehatan, dan efek samping obat. 4. Faktor sosial, seperti stigma atau pandangan buruk masyarakat terhadap pasien TB, dukungan keluarga, sesama penderita TB, petugas kesehatan, dan kader masyarakat. Pertama, kepatuhan pengobatan. Jika dari hasil pemeriksaan Anda dinyatakan menderita TB, maka Anda akan menjalani pengobatan selama 6 bulan. Pengobatan TB selama 6 bulan? Kok lama ya? Pengobatan selama 6 bulan harus dilakukan karena kuman TB adalah jenis kuman yang bandel dan sangat jahat. Kuman dari pasien TB dengan BTA positif akan berkembang dalam paru-paru dan membentuk kelompok-kelompok kuman yang jahat. Kemudian akan menginfeksi paru-paru kita dan membuat kita semakin lemah. Untuk membuat kuman ini tertidur, dibutuhkan waktu 2 bulan yang disebut fase intensif. Dan untuk membunuh kuman ini, diperlukan waktu 4 bulan yang disebut fase lanjutan. Sehingga total pengobatannya adalah 6 bulan. Setelah menjalani pengobatan selama 2 bulan pertama, Anda akan merasa lebih kuat dan lebih sehat. Tapi harus tetap semangat melanjutkan pengobatan sampai selesai ya, karena kita harus membuat kuman TB mati dan tidak dapat menularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Beginilah gambaran kuman dan obat TB. Aku adalah kelompok kuman A. Aku hanya dapat dibunuh oleh polisi rifampicin. Jika rifampicin mengeluarkan pistolnya dan menembaki, aku akan mati. Aku adalah kelompok kuman B. Aku hanya dapat dibunuh oleh pasukan isoniazid. Pasukan ini mempunyai pedang yang dapat mencabik-cabik tubuhku sampai menjadi potongan-potongan kecil dan hancur. Dan aku adalah kelompok kuman C. Aku hanya dapat dibunuh oleh tentara pirazanamid. Tentara ini mempunyai bom yang ketika dilemparkan ke arahku, aku akan langsung hancur dan mati. Dan ada satu lagi kelompok jenderal yang tugasnya melindungi polisi, tentara, dan pasukan berani mati tersebut agar senjata mereka tetap ampuh untuk melawan kuman-kuman tersebut. Jenderal itu adalah Etambutol. Kelompok pelindung tersebut tergabung dalam sebuah kompi yang disebut dengan fixed dose combination atau kombinasi dosis tetap. Pasien TB akan meminum obat TB yang jumlahnya sudah diatur oleh dokter dan disesuaikan dengan berat badan pasien. Misalkan pasien TB lupa minum polisi rifampicin, maka kelompok kuman A akan berkembang biak menjadi lebih banyak, lebih jahat, dan kebal dengan obat rifampicin. Dan begitu juga yang terjadi jika pasien lupa minum obat jenis yang lain. Obat TB harus diminum sesuai dengan dosis yang telah ditentukan, baik jumlah maupun waktunya, dan tidak boleh diminum terpisah karena fungsinya tidak akan maksimal. Jika Anda merasa mual, nyeri perut, nyeri sendi, kesemutan serta rasa terbakar pada kaki, dan kencing berwarna merah saat minum obat,
Jangan khawatir. Dan ingat, jangan menghentikan pengobatan dengan tiba-tiba. Konsultasikan dengan petugas kesehatan di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Dan jangan sampai bolong minum obatnya ya, karena bisa membuat kuman TB menjadi kebal, bertambah banyak, kejam, dan sulit untuk dimatikan. Kedua, kepatuhan pencegahan penularan. Apakah yang harus Anda lakukan untuk mencegah penularan saat Anda positif menderita TB? Memakai masker, tidak berhadapan langsung saat berbicara dengan orang lain, membuang dahak pada tempat yang benar, yaitu pada wadah tertutup yang sudah diberi larutan desinfektan atau di saluran pembuangan dan langsung disiram. Tidur terpisah dari anggota keluarga lain. Sayangi keluarga dan orang di sekitar Anda dengan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara membuka pintu dan jendela, menjemur alas tidur, olahraga teratur, batuk dengan etika batuk yang benar, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dengan cara yang benar. Dengan cara 1. Gosok kedua telapak tangan. 2. Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. 3. Gosok kedua telapak tangan dan jari-jari. 4. Jari-jari sisi dalam, jari kedua tangan saling mengunci. 5. Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. 6. Gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Konsumsi gizi seimbang. Yang ketiga, manajemen nutrisi. Apa saja makanan yang bisa dikonsumsi oleh pasien TB? Pasien TB harus lebih banyak mengkonsumsi 1. Karbohidrat 2. Protein 3. Sayur dan buah 4. Vitamin 5. Bisa ditambah dengan susu. Bagaimana jika sebelum makan sudah merasa mual, nyeri perut, dan tidak nafsu makan? Jika Bapak dan Ibu merasakan hal tersebut, maka dapat melakukan metode seperti 1. Makan porsi sedikit tetapi lebih sering. 2. Hindari makanan yang digoreng, berlemak, atau yang pedas. 3. Tambahkan makanan selingan seperti biskuit, buah, dan sayur. 4. Pakailah pakaian yang longgar dan nyaman saat makan. 5. Pergi jalan sebentar sekitar rumah Anda sebelum Anda mulai makan. Udara segar dapat membantu membangun nafsu makan Anda. 6. Makan ketika lapar. Pada dasarnya, pasien TB bebas makan makanan apapun yang disukai. Tapi, jika ada penyakit penyerta lain seperti diabetes mellitus, maka Anda harus mematuhi dan memperhatikan saran dari petugas kesehatan. Ingat ya, jangan takut gemuk, karena peningkatan berat badan adalah salah satu tanda keberhasilan pengobatan TB. Psikoedukasi sesi 4. Manajemen stres. Psikoedukasi pada sesi ini bertujuan agar pasien dapat mengetahui penyebab stres, mengenali bentuk stres, mengetahui cara mengontrol dan mengendalikan stres, sehingga dapat melakukan teknik-teknik pengelolaan stres yang baik. Diharapkan pasien mampu menghindari atau terbebas dari stres dan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan.
Apa saja yang membuat pasien TB merasa stres, rendah diri, dan jenuh dengan pengobatan? 1. Pengobatan TB yang lama. 2. Kurangnya motivasi dari pasien untuk sembuh. 3. Kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. 4. Masih ada stigma atau pandangan buruk di masyarakat untuk pasien TB. 5. Pasien kurang memahami tentang penyakit TB dan proses pengobatannya. Tanda dan gejala pasien yang mengalami stres antara lain: 1. Mudah marah. 2. Malu dan putus asa. 3. Merasa bersalah. 4. Sulit tidur. 5. Sulit mengambil keputusan. 6. Menghindari bertemu dengan orang lain. Apa saja yang bisa dilakukan saat Anda stres, malas dan kurang bersemangat untuk melanjutkan pengobatan? Jangan khawatir, banyak teknik yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Antara lain, 1. Yakinkan diri Anda dan tanamkan pikiran positif bahwa Anda bisa menyelesaikan program pengobatan dan akan sembuh tuntas. 2. Komunikasikan selalu dengan orang terdekat atau keluarga Anda tentang perasaan yang Anda rasakan. 3. Lakukan aktivitas yang menyenangkan seperti berkebun, bernyanyi, bersepeda, menonton TV, atau hobi lain yang menyenangkan. Lakukan relaksasi atau refreshing dengan olahraga, meditasi, atau yoga. 5. Dapatkan informasi yang menunjang proses kesembuhan Anda, terutama dari petugas kesehatan. Kunci keberhasilan pengobatan untuk pasien. Minum obat teratur. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti konsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, olahraga teratur. Hindari stres, diskusi dengan keluarga, dan konsultasikan segera dengan petugas kesehatan jika terjadi efek samping atau permasalahan dalam pengobatan. Terima kasih telah menyaksikan video psikoedukasi ini. Yakinlah dan selalu optimis bahwa penyakit TB Anda bisa disembuhkan dengan tuntas.